Al-Ustani, cabang yang kedua. Asma'ullahi, nama-namanya Allah, ghairu mahsuratin, tidak terbatas, bi'adadin muayyanin, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Jadi nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak, tidak terbatas. Ini lewat gak ini di Wasitiyah lewat toh? Lewat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena perkataannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadisil masyhur, di dalam hadis yang masyhur, dalil bahwasanya nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Dalilnya mana? Lihat. Al-as'aluka, aku meminta kepada kamu, Allahumma ya Allah, fi kulli, dengan setiap ismin nama, huwa nama itu, laka untukmu, samaita kamu beri nama, bihi dengan nama itu, nafsaka dirimu, au anzalatahu, atau kamu turunkan nama itu, fi kitabika, di dalam kitabmu, au allamtahu, atau kamu ajari, kamu beritahu, kamu ajari nama itu, ahadan kepada seseorang, min khalqika, dari makhluk kamu. Jadi namanya ini tawassul. Dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Allah ini ada kalanya Allah namakan untuk dirinya, atau Allah turunkan di dalam kitabnya, atau Allah ajarkan kepada makhluknya. Nomor terakhir, ini sahihnya, awis ta'sarta bihi, atau kamu simpan bihi dengan nama itu, fi ilmil ghaib, di ilmu ghaib, indaka kamu simpan di sisi kamu. Ini dasar bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Karena apa? Karena ada yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah lafaz yang menunjukkan bahwasanya namanya Allah itu tidak terbatas. Mana itu? Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaib indaka. Jelas? Nah. Lihat. Wa ma ista'sarallahu, wa ma, dan apa? Ista'sarallahu, yang Allah menyimpannya, bihi dengan ma, fi ilmil ghaib, di ilmu ghaib, indahu, di sisi Allah, itu la yumkinu, tidak mungkin, hasruhu, dibatasinya, walal ihatatu bihi, dan tidak mungkin diliputinya. Gak mungkin. Siapa yang bisa membatasi apa-apa yang Allah telah simpan? Gak mungkin bisa. Gak mungkin seorang itu bisa meliputi apa-apa yang di sisi Allah. Gak mungkin bisa. Oleh karena itu, nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Karena apa yang Allah simpan itu tidak mungkin bisa dibatasi dan gak mungkin bisa diliputi. Jelas? Jelas ini? Jelas. Wal jam'u, dan penjamaan, pengkompromian, baina hadza, di antara ini hadis, wa baina qaulihi, dan di antara perkataannya Rasul, fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih, bentuk penjamaan
baina hadis yang kita baca tadi, yang isinya tidak terbatas nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis yang kita akan baca. Apakah itu? Inna lillahi, inna sesungguhnya, lillahi bagi Allah, tis'atan 9, wa tas'ina 90, ayat 99, isman nama, man ahsara, barang siapa yang menghitung apa? 99 ini, dakhalal jannata, masuk ke dalam surga. Apa arti man ahsara? Hah? Apa yuk? Siapa ingat? Hafidhaha wa amila bimuqtadhaha. Menghafalnya dan mengamalkan tuntutan nama itu. Contoh nih. Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui. Tuntutan Allah itu Maha mengetahui, berarti kita nggak boleh berbuat dosa kan? Karena Allah mengetahui. Gitu kan? Kita nggak boleh berbuat dosa. Baik nggak ada orang kayak atau ada orang kayak, nggak boleh. Soalnya tuntutan mana? Al-Alim seperti itu. Contoh lagi, Allah punya nama Razzaq, memberi rezeki. Tuntutannya berarti kita meminta kepada Allah ar-rizq. Nggak mungkin kepada yang lainnya. Bahkan andai kata mereka mau mengamalkan tuntutan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang taqiyun, muti'un, mukhlisun, muwahhid. Andai kata seorang hamba itu mengamalkan tuntutan 99 nama yang tertera ini, yang ada ini, tentunya dia akan menjadi orang bertakwa, menjadi muwahhid, menjadi orang yang muti', yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, kebanyakan orang apa? Hanya menghafal saja. Bahkan lebih lagi, dihafal 99 ini, tapi dibikin apa? Ilmu kanuragan. Ada nggak Ikhwan? Ilmu asma wa sifat. Ada nggak? Ini ilmunya ini. Saya pernah belajar, pernah diberitahu. Jadi ilmu nggak tahu bisa, pokoknya baca ini setiap kali sholat itu 99 lurus, insya Allah bisa terbang atau kemana begitu ya kawan. Ya, keliru tadi ya. Lah sekarang bagaimana bentuk zahirnya? Ada sisi bertentangan, ya kan? Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan namanya Allah itu berapa? 99. Hadis yang di depan tadi apa? Namanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah enggak terbatas kan? Gimana cara pengkompromiannya? Caranya, inna makna hadzal hadisi, sesungguhnya makna ini hadis. Ini hadis apa? Hadis yang menyebutkan 99. Maksudnya, inna min asma'illah, sesungguhnya sebagian, itu namanya min litaba'id, sesungguhnya sebagian nama-namanya Allah itu tis'atan wa tis'ina isman, 90 hadis. Sebagian namanya Allah, hadis namanya Allah itu banyak, sebagiannya berapa? 99. Man ahsaha dakhala jannata wa laisal muradu, dan bukanlah yang dimaksud hasra, pembatasan asma'ihi, nama-namanya Allah, bihadzal adadi, dengan bilangan ini. Bukan pembatasan, tapi di situ inna apa ya kawanana, inna lillah ay inna min asma'illah. Wa nadhiru hadza, dan semisal ini, antakula, kamu berkata, ingdi, sesungguhnya ingdi, aku memiliki mi'atu dirhamin, 100 dirham. A'adatuha, aku persiapkan 100 tadi, lisodakoti, untuk sodakoh. Apakah menafikan saya nggak punya lagi? Menafikan? Ya mungkin saya akefan di dalamnya kan. Cuma yang saya keluarkan berapa? 100 saja. Aku memiliki uang 100. Baik. Aku persiapkan untuk sedekah. Apakah di sini menafikan dia nggak punya uang lagi? Punya. Cuma yang disiapkan itu berapa?
100. Fala yunafi, dan ini tidaklah meniadakan ayakuna akan ada indaka di sisimu opo darohimu dirham-dirham ukhra yang lain. Gak menafikan di sisimu itu memiliki dirham-dirham yang lain. A'adataha, kamu siapkan dirham-dirham tadi itu li ghairi shadaqah, bukan untuk sedekah. Yang disiapkan sedekah itu hanya 100. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ku siapkan 99 nama, barang siapa yang membacanya, mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sama aja, aku siapkan 100 ini untuk sedekah. Gitu kan? Aku siapkan 99 untuk siapa yang membaca, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jelas? Azunu saya nerjemahkannya pelan sekali kan? Paham soalnya? Nah. Al-far'us salis, far'a yang ketiga. Asma'ullahi, nama-namanya Allah. La tasbutu, tidaklah tetap nama-namanya Allah bil akli, dengan akal. Nama-namanya Allah gak boleh tetap dengan akal, gak boleh. Terus piye? Tetapi wa innama, dan sesungguhnya tasbutu, nama-nama Allah itu tetap bisyar'i, dengan syarat. Bahia, maka dia nama-namanya Allah tauqifiyatun, perkara tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Yaitu yatawaqqafu, terhentikan, isbatuha, menetapkan nama-namanya Allah, terhentikan atas apa? Terhentikan atas atas maja'ani syar'i, apa-apa yang datang dari asyara. Apa mana? Tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Suatu masalah itu terhentikan, ngerti? Kepada apa? Kepada syariat. Kalau syariat menetapkan, kita tetapkan. Kalau enggak, ya enggak. Itu namanya tauqifiyah. Fala yuzatu, tidak boleh ditambah fiha, di dalam nama-namanya Allah. Wala yunqasu, dan tidak boleh dikurangi. Soalnya akal tidak boleh ikut campur di dalamnya. Li'annal aqla, karena akal la yumkinuhu, tidaklah memungkinkan pada akal apa idraku, mengetahui ma yastahiquhu, apa-apa yang berhak pada apa-apa yang berhak untuk Allah Subhanahu wa taala minal asma'i, dari nama-nama. Jadi akal itu enggak mampu untuk mengetahui ini layak bagimu ya Allah, oh ini enggak layak bagimu ya Allah. Enggak mampu akal seperti itu. Karena akal ini enggak mampu untuk mengetahui manakah yang lebih layak untuk Allah, manakah yang layak untuk Allah, enggak mengetahuinya. Oleh karena itu akal enggak boleh kecampur di dalamnya. Ngono lek ikhwan. Oleh karena itu fawajaba, maka wajib al-wuqufu, berhenti fidzalika, atas mengkono-mengkono iku mau, ala syar'i, atas syara, harus wajib berhenti pada as-syara. Wali anna, karena sesungguhnya tasmiyatahu, memberi nama untuk Allah. Wali anna, karena sesungguhnya tasmiyatahu, memberi nama untuk Allah, bimalam yusami, dengan apa-apa yang Allah tidak memberi nama, bihi, dengan nafsu dirinya. Tadi kan, au ingkaro, atau mengingkari, masamma, apa-apa yang Allah telah beri nama, bihi, dengan nafsu dirinya, itu jinayatun, perbuatan kriminal, perbuatan apa jenenge sing pakewan, perbuatan sing jahat fi haqqihi, pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kan, siapa saja orangnya
yang memberi nama, suatu nama untuk Allah yang Allah tidak memberi nama, ini termasuk jahat pada Allah. Yang kedua, siapa saja yang mengingkari apa yang Allah tetapkan, kok dia ingkar dan dia tiadakan, berarti orang ini jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya apa? Gimana gak dikatakan jahat? Dong Allah netapkan, ente ingkari. Allah nggak menetapkan, ente tetapkan. Masa gak jahat lagi. Oleh karena itu, fawajib maka wajib sulukul adabi, sopan saiti lah. Orang saiti kan, fawajib maka wajib sulukul adabi, sopan sidalika dalam masalah seperti ini. Biar sopan nih. Bagaimana sopan kepada nama-namanya Allah? Yaitu mau tauqifiyah. Tetapkan apa yang Allah tetapkan. Tiadakan apa yang Allah tiada. Itu jenenge sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Mafhum? Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta